Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai masuk bab baru, ya, yaitu adalah hidrolisis garam. Nah, di bab ini sebenarnya materinya tidak banyak, ya. Nanti akan ada lanjutan nih, sebenarnya lanjutan dari asam basa, ya. Ini ketika asam direaksikan dengan basa menghasilkan garam, lalu ketika garam bereaksi dengan air bisa terjadi hidrolisis. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam bab ini, yaitu hidrolisis garam. Nanti ada beberapa jenis garam, ya, pembentuk garam. Nanti kita lihat apakah semua garam mengalami hidrolisis atau tidak. Oke, ya. Yang pertama dari bahasan ini adalah kita lihat dulu, ya. Ini air nih. Awalnya air, ya. Air itu sifatnya adalah netral. Kita semua tahu air bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Ya. Di mana air ini memiliki jumlah konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- yang sama banyak di dalam air. Lalu ketika air dimasukkan sesuatu nih, dilarutkan sesuatu ke dalam air, maka si air ini bukan lagi air, tapi menjadi larutan yang memiliki sifat seperti zat terlarutnya. Ya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana sifat air setelah ditambahkan garam NaCl? Apakah tetap netral, bersifat asam, atau bersifat basa? Nah, ini pertanyaan gitu ya. Ketika suatu air nih atau pelarut ya diberikan zat terlarut, apakah sifat larutannya itu tetap netral, sifatnya asam, atau sifatnya basa? Nah, di sini kita bahas tentang hidrolisis garam gitu ya. Karena ini kan ditambahkan garam NaCl. Nah, nanti kita harus lihat nih, oh berarti garam itu sifatnya ditentukan oleh apa gitu ya. Nih, kita lihat di sini. Nah, yang pertama adalah reaksi terbentuknya garam. Nih, jadi ketika asam bereaksi dengan basa itu menghasilkan garam dan air. Ya. Nah, contohnya nih yang paling mudah adalah di sini saya taruh ya HCl ya ketika bereaksi dengan NaOH itu akan menghasilkan NaCl ditambah H2O. Nah, berarti tadi garam NaCl berasal dari mana? Dari reaksi antara HCl dengan NaOH. Nah, ini garam, ini air. Tuh. Misalnya kalau kalian mereaksikan H2SO4 dengan KOH. Nah, ini ke bawah ya. Hasilnya apa nih? Berarti K2SO4 ditambah H2O. Nah, tapi di sini 2KOH ya, di sini juga 2H2O. Karena di sini H-nya 2 ya. Nah, ini adalah reaksi pembentukan garam. Ketika asam bereaksi dengan basa, membentuk garam dan air. Nah, jenis-jenis garam ini ada beberapa ya. Sorry, saya hapus dulu. Ini biar nggak bingung. Oke. Nah, jenis-jenis garam ini tergantung dari asam dan basa pembentuknya. Karena garam itu terbentuk dari asam dan basa. Nah, perbedaan pembentuknya nih asamnya, basanya. Misalnya yang satu asam kuat, satu basa kuat. Nah, nanti ini akan memiliki pengaruh ke sifat garam yang terbentuk. Nah, itu juga akan berbeda jenis garamnya nih. Yang pertama ada asam kuat dan basa lemah. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Lalu ada juga garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Hati-hati, ini mirip nih tapi beda ya. Yang satu asamnya kuat, basanya lemah. Yang satu asamnya lemah, basanya kuat. Lalu ada juga garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Dan ada yang terakhir yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, pembentuknya ini ya, asam dan basa pembentuknya ini akan menentukan bagaimana sifat garam dan bagaimana reaksinya ketika bereaksi dengan air atau ketika mengalami hidrolisis. Apakah terhidrolisis atau tidak terhidrolisis. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yang kita bahas adalah dari di dalam air nih garam terionisasi menjadi ion-ionnya. Ya, ini kita harus bahas ini dulu. Jadi garam ini dalam air akan terbentuk menjadi kation dan anionnya gitu. Nah, reaksi antara ion garam dengan air disebut dengan hidrolisis. Nah, ion garam dianggap bereaksi dengan air jika ion tersebut dalam reaksinya menghasilkan asam lemah atau basa lemah. Jadi gitu ya. Nih garam nih ketika terionisasi akan kembali menjadi kation dan anionnya dari asam dan basa pembentuknya. Misal tadi NaCl ya.
Berarti NaCl kalau di dalam air nih akan terionisasi lagi menjadi Na+ ditambah Cl-. Nah, Na+ ini asalnya dari NaOH. Sedangkan Cl- dari HCl. Gitu. NaOH basa kuat, HCl asam kuat. Berarti NaCl ini berasal dari asam kuat dan basa kuat. Tuh. Jadi kita lihat apakah mengalami hidrolisis atau tidak. Nah, kalau dia mengalami hidrolisis, tandanya adalah kalau ion tersebut akan menghasilkan asam lemah atau basa lemah ketika bereaksi dengan air lagi gitu. Jadi ini kan kation dan anion ini nanti akan bereaksi lagi dengan air gitu. Itu yang baru bisa dikategorikan menjadi hidrolisis. Ya. Nah, di sini kita lihat contoh yang pertama nih garam, asam kuat dan basa kuat. Nah, tidak ada ion yang bereaksi dengan air atau tidak terhidrolisis. Kenapa? Misalnya NaCl ya, contoh masih yang tadi. Kita lihat Na ketika bereaksi dengan H2O itu tidak ada reaksi. Ya, kenapa Na+ kalau bereaksi dengan H2O tidak ada reaksi? Karena Na+-nya sudah stabil. Ya, dia stabil. Jadi dia nggak bereaksi lagi sama H2O. Begitupun dengan Cl-. Cl- juga termasuk ion yang stabil ya. Cl- ini juga stabil. Sama nih, stabil. Jadi tidak ada reaksi dengan H2O. Nah, ini nggak ada reaksi. Pokoknya kalau yang berasal dari asam dan basa kuat, itu tidak akan bereaksi dengan air. Ya, ini ya, garam asam kuat, garam dari basa kuat, nih asam kuat dan basa kuat, itu dia tidak bereaksi dengan air. Maka, ya, tidak mengalami hidrolisis dan larutan tetap bersifat netral karena konsentrasi ion H+ dan ion OH- nggak terganggu di sini. Ya, jadi nggak ada H+ yang ditarik lagi sama kation, nggak ada H+ yang ditarik lagi sama anion dan nggak ada juga OH- yang ditarik lagi sama kationnya di sini. Ya, jadi tidak mengganggu konsentrasi ion H+ dan OH-, makanya larutannya tetap netral. Ya, jadi garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat sifatnya adalah netral. Nih ya. Nih, contoh garam yang pertama ya, kelompok garam yang pertama. Lalu garam yang kedua adalah yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Nah, jika dilakukan dalam air menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Kita lihat di sini. Misal contohnya adalah NH4Cl. Berasal dari terionisasi menjadi NH4+ ditambah Cl-. Ya, NH4+-nya ini dari NH4OH, Cl-nya dari HCl. Ya. HCl adalah asam kuat, sedangkan NH4OH adalah basa lemah. Di sini. Nah, makanya ketika bereaksi dengan air ya, yang lemah nih NH4+-nya bisa bereaksi lagi dengan H2O, bisa narik lagi OH-nya. Tuh, jadi menjadi NH4OH lagi, balik jadi NH4OH ya. Tapi kalau Cl- tadi kan kita udah bahas ya, dia dari asam kuat, dia tidak bereaksi lagi dengan air. Nah, lihat di sini ya, ketika NH4OH terbentuk, ini hasilnya adalah menghasilkan H+. Maka larutan sifatnya asam. Ya, jadi kalau garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah ini sifatnya adalah asam. Ya. Asam kuat nih ya kan, karena asamnya kuat jadi dia menang sifatnya. Sifatnya adalah asam. Kenapa bisa bersifat asam nih? Karena terbentuk H+ gitu kalau ada yang nanya ya. Nah, ini karena hanya kation yang bereaksi dengan air, maka hidrolisisnya parsial atau hidrolisis kation aja. Kalian cukup menyebutkan hidrolisis parsial. Karena nanti ada hidrolisis total yang semuanya terhidrolisis. Nah, ini rumus pH larutannya ya, bisa kalian lihat di sini ya, karena yang lemah adalah basa, maka nilai Kw per Kb dikali konsentrasi B+ atau konsentrasi basanya. Ya, ini langsung nilai H+. Kenapa nilai H+? Karena tadi larutannya sifatnya asam. Ya. Untuk nilai pH sama langsung aja min log konsentrasi H+. Oke. Ini kita bahas dua ya, dua dulu di video yang ini, nanti dua lagi di video selanjutnya. Kalau ada yang bingung silahkan langsung tanya. Ya, nanti kita akan bahas lagi di kelas dan sekalian latihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.